Nah, 8 aplikasi ini dijamin OJK untuk siap digalbaikan. Nah, kok bisa ya, kita akan rilis lagi beberapa aplikasi yang siap untuk kalian galbaikan karena terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dari OJK. Nah, kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran di hari weekend ini. Semoga kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan jangan lupa bersyukur setiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang ada sekitar 8 aplikasi yang memang wajib digalbaikan dan akan dijamin sama OJK. Nah, aplikasi apa saja ini kita akan bahas secara detail. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya harapkan kalian sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita lanjut ke 8 aplikasi yang akan saya sebutkan ini, di sini saya mau informasi bahwa ternyata di tahun 2024 bulan Februari tepatnya P2P lending ataupun pinjol legal ternyata telah rugi sebesar 135,61 miliar. Nah, informasinya kerugian ini berdampak karena penurunan bunga. Semua pinjol tidak bisa memberikan bunga-bunga yang besar karena sudah diatur. Dan kalau kita lihat lagi peraturannya yang terbaru di tahun 2024, semua pinjol wajib menurunkan bunga dan juga wajib untuk memangkas semua biaya-biaya lainnya yang memang tidak ditanggungkan oleh nasabah. Nah, ini banyak terbukti teman-teman ya. Dan OJK serta AFPI menyatakan masih optimis bisnis mereka ini akan tetap naik ya, walaupun nanti kita tahu lah, siap-siap saja kalau seandainya nanti terus menurun, otomatis mereka akan segera membuat peraturan baru, mungkin saja bisa menaikkan bunganya. Tetapi kalau dari saya, beberapa alasan yang mungkin saja membuat pinjol legal ini rugi adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang beralih ke pinjol ilegal. Ya, salah satu contoh ini adalah Pundikas. Ya, informasinya Pundikas saat ini sudah diblokir. Jadi saya sudah buatkan di vlog sebelumnya, saya mengatakan bahwa Kominfo, OJK, AFPI tolong blokir Pundikas. Pundikas ini masih bertengger di App Store, tapi sekarang informasinya sudah tidak ada. Ya, dan banyak sekali nasabahnya yang kelimpungan. Mbak Pundikas sudah diblokir loh, Mbak Pundikas sudah nggak ada lagi loh. Saya sudah menyatakan dari beberapa bulan yang lalu bahwa Pundikas ini ilegal. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat pinjol legal mulai terus merasa dirugikan karena sudah mulai banyak orang yang tidak menggunakan pinjol-pinjol legal. Ya, nah di sini ya teman-teman ya, saya daftarkan ada sekitar 8 pinjol yang memang saya temui, yang memang nantinya ini ketika kalian ada galbay dimanapun, terus kalian iseng-iseng nih, coba-coba dibuka, ternyata berhasil. Nah, rata-rata pinjol yang seperti ini itu pinjol yang wajib digalbaikan, tidak usah kalian bayarkan, dan ini dijamin sama OJK. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pinjol beruang. Nah, pinjol ini tergolong ilegal. Informasinya pinjol ini di akhir tahun 2023 sudah diblokir sama OJK dan sekarang muncul lagi. Ya, muncul lagi dan banyak lagi orang yang berhasil menggunakannya sekalipun dia galbay. Ya, jadi kalau kalian terpaksa harus menggunakannya dan tanpa sengaja menggunakannya, otomatis pinjol ini jangan dibayarkan lagi dan tidak akan pernah ada DC, paling terorannya hanya 2 mingguan saja. Ya, lanjut lagi yang sekarang lagi banyak dipertanyakan saya, yaitu adalah isi dana. Nah, isi dana ini bukan isi kas teman-teman ya. Isi dana ini adalah pinjol ilegal. Rata-rata di isi dana ini baru saja kalian buka aplikasi, baru saja mau ngelihat limit, kalian sudah ditransferkan uang. Itu banyak sekali ya teman-teman ya, sampai pada kelimpungan. Ini gimana, ini gimana. Nah, isi dana ini ternyata di tahun 2023 juga sudah pernah dirilis. Ya, sudah dirilis dan akhirnya diblokir lagi dan sekarang muncul lagi dengan nama yang sama. Jadi kalau sampai sekarang ini kalian masih menggunakannya, ini sangat-sangat aman untuk digalbay. Dan OJK pasti akan mengatakan galbay aja karena ini sudah merusak bisnis kami. Itu yang ada di kepala OJK teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, yaitu gampang cair.
Nah, gampang cair ini kemarin ada di App Store. Gampang cair ini juga sudah pernah diblokir sama OJK. Sekarang mereka keluar lagi teman-teman ya dengan informasi bahwa gampang cair ini ternyata hanya mengakses semua kontak yang kalian telepon. Ya, ibaratnya riwayat panggilan telepon kalian dan juga SMS. Dia tidak sampai masuk ke dalam WA ataupun ke dalam sosmed. Itu informasi orang yang sudah makai. Dan gampang cair ini banyak sekali yang jebol teman-teman, karena dia baru rilis. Intinya semua pinjol itu kalau baru saja diblokir, dia mau OJK, kalian baca aja semua yang diblokir sama OJK. Perhatikan lagi 1 minggu kemudian dia akan muncul lagi yang baru. Biasanya muncul lagi yang baru ini dia akan meng-ACC semua orang-orang yang coba mengajukan. Ya, baru aja nggak limit langsung diajukan. Nah, itu rata-rata pinjol-pinjol ilegal yang baru aja dirilis, yang baru aja muncul lagi setelah diblokir. Itu banyak sekali informasi kepada saya. Ya, lanjut lagi yang keempat. Itu adalah dompet digital. Nah, dompet digital. Jadi sebelumnya teman-teman saya tidak menginformasikan buat kalian bahwa kalian harus menggunakan pinjol-pinjol ilegal ini ya, sebutkan ini tidak. Tetapi saya menginformasikan ketika kalian menggunakannya, kalian tidak tahu kekurangan informasi bahwa yang kalian gunakan ini adalah pinjol ilegal. Jadi setelah kalian dengarkan vlog saya ini, kalian tahu bahwa dia adalah pinjol ilegal. Saya informasikan sangat aman untuk digalbay. Ya, salah satunya yang sering komen-komen di YouTube saya, ini pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini. Nah, saya sampaikan di sini, pinjol yang saya sebutkan ini ketika kalian baru saja ngecek limit, dia langsung cairkan sekalipun kan ada galbay di beberapa aplikasi. Sama aja dengan contoh pengajuan data busuk, ini bisa nggak Mbak ya, data busuk saya yang memang sudah galbay di mana-mana. Ternyata coba-coba di aplikasi dompet digital ini banyak yang jebol. Jadi teman-teman ya, dompet digital ini juga sama, sudah pernah diblokir di tahun 2022, lebih lama lagi, sudah pernah berganti nama juga, dan sekarang muncul lagi dengan nama yang lama, yaitu dompet digital. Ya, oke, lanjut lagi. Ini ada di 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah duitku. Duitku teman-teman ya, jadi banyak yang salah kaprah disangka duitku ini adalah pinjol legal karena seluruh adminnya atau DC-nya setiap kali nero selalu menyampaikan akan masuk ke dalam slik OJK, akan di blacklist namanya dan seluruh keluarganya akan masuk ke dalam slik OJK. Ini yang paling sering di duitku. Ketika kalian terpaksa menggunakannya, kalian tidak sempat untuk mengecek-ngeceknya, sangat aman untuk digalbay, tidak usah dibayar. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Yang keenam itu adalah Pundikas. Nah, saya sudah sebutkan tadi di Pundikas di awal ya. Pundikas ini baru-baru diblokir, baru sekarang ini diblokir. Jadi jangan bingung kalau seandainya kenapa diblokir ini, kenapa nggak bisa dibayar ini, kenapa ini. Jawabannya satu, jangan dibayarkan lagi karena sekarang aksesnya sudah ditutup sama Kominfo. Mungkin saat ini dia sedang mencari-cari jalan untuk mengganti nama. Ya, mengganti nama dengan yang lain. Biasalah kalau pinjol itu ketika diblokir dia akan ganti nama lagi, baru beberapa bulan jalan dia akan kembali ke nama yang semula. Itulah ciri-ciri dari pinjol ilegal dan itu rata-rata penipuan. Jadi jangan khawatir untuk digalbaikan, kalau DC-nya ngancam, ancam lagi. Oke, lanjut lagi, kita ada dana cepat dan yang terakhir adalah KTA Kilat. Nah, banyak sekali informasi, Mbak, KTA Kilat itu ilegal ya Mbak ya, kenapa saya temukan dia ilegal? Kembali lagi teman-teman ya, kalau memang KTA Kilat kalian bukan yang seperti ini, bukan dari PT ini, berarti bisa dipastikan KTA Kilat kalian itu adalah ilegal. Ya, sekalipun kalian masuknya lewat App Store, kemudian kalian lihat baru aja ngecek-ngecek sudah masuk limitnya, bisa jadi kalian ketika masuk ke dalam KTA Kilat itu sudah dialihkan ke KTA Kilat yang ilegal. Dan itu sangat aman untuk digalbay. Karena kalau ilegal yang namanya hampir sama-sama dengan yang legal itu rata-rata membawa-bawa nama OJK dan mengelabui kalian, mengatakan bahwa mereka ini resmi, mengatakan bahwa mereka ini terdaftar. Padahal aslinya mereka membuat nama samaran, mereka membuat bentuk yang hampir sama, bahkan logonya juga hampir sama. Jadi perlu diperhatikan teman-teman ya, jangan sampai kalian membayarkannya. Kalau kalian membayarkannya lagi, ketika dia digalbay dia akan muncul lebih banyak lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia beberapa pinjol yang memang sudah saya update, yang baru saja kita ngecek limit langsung dicairkan. Otomatis ini adalah pinjol yang sangat aman untuk digalbaikan, sudah resmi OJK dan aman, tidak akan masuk slik serta tidak akan ada di lapangannya.
Gitu teman-teman ya, tetap semangat, terus update saja mana pinjol-pinjol yang baru diblokir, mana pinjol-pinjol yang aman untuk digabai, biar hidup kalian lebih tertata lagi dan kalian dapat terus memperbaiki ekonomi kalian. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan buat hari weekend ini. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.